Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel yang dikenal sebagai tukang jagal yang bertindak ganas dan kejam terhadap rakyat Palestina. Apa saja yang telah ia lakukan sehingga mendapatkan azab yang mengerikan? Mari kita simak. Ariel Sharon lahir pada tahun 1928 di Mandat Britania atas Palestina, yang kini menjadi wilayah Israel. Sejak remaja, ia sudah bergabung dengan kelompok Zionis yang berjuang untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Ia kemudian menjadi tentara dan komandan yang terlibat dalam berbagai perang dan operasi militer melawan Palestina, Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Ia juga menjadi politisi dan anggota Partai Likud yang berhaluan kanan dan nasionalis. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2001. Selama kariernya, Sharon telah melakukan banyak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Berikut adalah beberapa contoh kejahatan yang ia lakukan. Pada tahun 1953, Sharon memimpin unit khusus 101, sebuah pasukan komando yang melakukan serangan-serangan balas dendam terhadap desa-desa Palestina. Salah satu serangan yang paling brutal adalah di desa Kibia, di mana Sharon meledakkan 40 rumah dan menewaskan setidaknya 69 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Pada tahun 1967, Sharon menjadi komandan divisi yang berperan dalam Perang 6 Hari, di mana Israel merebut wilayah-wilayah Palestina seperti tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Sharon juga terlibat dalam pembangunan permukiman-permukiman ilegal di wilayah-wilayah tersebut yang melanggar hukum internasional dan mengganggu proses perdamaian. Pada tahun 1982, Sharon menjadi Menteri Pertahanan yang memerintahkan invasi ke Lebanon dengan tujuan untuk menghancurkan gerakan perlawanan Palestina, yaitu PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Dalam invasi ini, Israel melakukan pemboman, pengepungan, dan pembantaian terhadap warga sipil Lebanon dan Palestina. Salah satu pembantaian yang paling mengerikan adalah di kamp pengungsi Sabra dan Shatila, di mana Sharon membiarkan milisi Kristen Lebanon membunuh antara 800 dan 2.000 warga Palestina, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua. Sharon kemudian dijuluki sebagai penjagal dari Beirut. Pada tahun 2000, Sharon melakukan kunjungan provokatif ke Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci bagi umat Islam. Kunjungan ini memicu kerusuhan dan kekerasan yang kemudian dikenal sebagai Intifadah Al-Aqsa, yaitu pemberontakan rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel. Dalam intifadah ini, Israel menggunakan kekuatan militer yang brutal dan tidak proporsional untuk menekan perlawanan Palestina. Ribuan orang tewas dan terluka akibat kekerasan ini. Pada tahun 2002, Sharon memerintahkan operasi militer yang disebut Operasi Tembok Pembela, di mana Israel menyerang kota-kota dan desa-desa Palestina di tepi barat, termasuk kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Bethlehem. Dalam operasi ini, Israel melakukan penangkapan, penembakan, penghancuran, dan pemblokiran terhadap warga Palestina. Salah satu sasaran yang diserang adalah gereja kelahiran, yang merupakan tempat suci bagi umat Kristen. Israel mengepung gereja tersebut selama 39 hari dan menahan lebih dari 200 orang di dalamnya. Pada tahun 2004, Sharon memulai pembangunan tembok pemisah, yaitu sebuah tembok beton yang memisahkan wilayah Israel dan Palestina. Tembok ini melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh PBB dan mengisolasi banyak warga Palestina dari tanah, air, sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja mereka. Tembok ini juga menghalangi akses ke tempat-tempat suci seperti Masjid Al-Aqsa dan Gereja Kelahiran. Tembok ini dikritik oleh banyak negara dan organisasi internasional
yang menganggapnya sebagai penghalang perdamaian dan pelanggaran hak asasi manusia. Demikianlah beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Ariel Sharon, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang zalim, bengis, dan durhaka. Akibat dari semua perbuatan jahatnya, Sharon mendapat balasan yang tragis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 2006, ia mengalami stroke parah yang membuatnya koma selama 8 tahun. Selama koma, organ-organ tubuhnya membusuk dan mengeluarkan bau busuk. Ia akhirnya meninggal pada tahun 2014, tanpa mendapat penghormatan dan pengampunan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Sharon dan tidak meniru perbuatan-perbuatan jahatnya. Semoga kita juga dapat bersimpati dan berempati dengan penderitaan rakyat Palestina yang merupakan saudara seiman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan kekuatan dan tipu daya Israel. Amin.